Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'd. Para penonton MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Seraya marilah kita awali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama kami Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta akan mensosialisasikan fatwa-fatwa Majelis Ulama. Kami akan senantiasa mengedukasi agama melalui fatwa. Kenapa? Sebab agama adalah kebutuhan masyarakat. Sama dengan halnya masyarakat membutuhkan makan dan minum, maka agama menjadi pendamping, pembantu yang selalu menggait setiap kali umat meminta kepastian hukum. Maka fatwa Majelis Ulama insya Allah akan senantiasa kami sosialisasikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kami akan mencoba kembali mengangkat hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang keempat pada tahun 2012, yaitu tentang vasektomi. Kebetulan banyak yang bertanya kembali tentang fatwa bagaimana hukum vasektomi, ya. Tentu MUI, ya, ini sudah lama, sejak tahun 2012 sudah menyampaikan lewat fatwa hukumnya. Nah, baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini kembali kita diingatkan tentang hukum vasektomi sebagaimana fatwa MUI tahun 2012. Baik, langsung saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang vasektomi, ini tentu adalah bicara tentang bagaimana kita mesti memahami fakta atau manaltul hukminya. Nah, di sini di dalam deskripsi masalah dijelaskan bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi atau tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni tahun 1979 ini diputuskan setelah membahas, ya, satu agenda kerja yang disusun oleh Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, kemudian Kiai Haji M Syakir dan Kiai Haji M Syafi'i Hazami. Apa di antaranya? Para kiai ini menegaskan 3 kesimpulan. 1, bahwa pemandulan itu dilarang oleh agama. Jadi sekali lagi, ketiga ulama, ya, menegaskan bahwa pemandulan itu dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, vasektomi atau tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan. Nah, ini. Jadi ada hubungan. Pertama adalah hukum pemandulan, yang kedua adalah bentuk atau cara pemandulannya melalui vasektomi atau tubektomi. Maka otomatis, ya,
itu juga menjadi haram hukumnya. Dan yang ketiga, di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi atau tubektomi dapat disambungkan kembali. Nah, baik hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat ketentuan hukum dalam fatwa ini, ya, di sana disampaikan bahwa vasektomi jelas ini hukumnya haram. Ya, ada kecuali memang, ada pengecualian, artinya boleh. Ya, kalau ya ini yang disebut dengan apa namanya hukum wad'inya. Jadi vasektomi hukumnya haram kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat. Ya, jadi kalau memang tidak menyalahi maka hukumnya berubah. Yang kedua, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ya. Jadi sepanjang tidak menimbulkan kemandulan permanen, maka itu dikecualikan. Dan yang ketiga, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, ya. Nah, itu yang ketiganya. Itu yang dikecualikan. Dan yang D, keempat, tidak menimbulkan bahaya atau mudarat bagi yang bersangkutan. Dan yang keempat, yang E, tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Nah, begitu ketentuan hukumnya. Kemudian dalam fatwa ini juga ada bagian C, yaitu rekomendasi. Di sini rekomendasinya pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka. Artinya memang ya tidak boleh disosialisasikan secara umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Apalagi vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Jadi intinya jamaah sekalian, hukum itu apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum sesuatu itu sangat ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan, syarat dan ketentuannya. Jadi artinya apa? Hukum itu bisa berubah jika memang kondisi, situasi, keadaan menuntut untuk perubahan tadi. Ya, contoh misalnya vasektomi, hukum asalnya adalah haram. Nah, kecuali jika ada 3 alasan tadi. Apalagi kalau misalnya diputuskan lewat keputusan medis, tindakan medis, yang itu justru di sana ada 2 bahaya yang harus diselamatkan, maka hukumnya berubah. Kemudian yang kedua, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara baik, transparan dan objektif mengenai manfaat dan bahaya vasektomi bagi masyarakat, termasuk biaya yang mahal terhadap praktik rekanalisasi jika menginginkan untuk penyambungan kembali dan kemungkinan kegagalan tinggi. Nah, ini juga masih sampaikan ada resiko-resiko secara medis, ya. Artinya sesuatu yang sudah dirubah ya pasti tidak akan bisa kembali seperti yang aslinya. Yang ketiga, perlu ada edukasi kepada masyarakat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga dengan kewajiban menyiapkan keturunan yang sehat dan unggul serta tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan. Nah, ini penting ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, di ayat lain wala taqtulu auladakum min imlaq. Nah, ayat ini kedua-duanya ya menyampaikan kepada kita bagi para ayah ya hendaklah jangan takut, yang penting adalah ada usaha, ada upaya. Jadi jangan sampai misalnya upaya ini dilakukan adanya kekhawatiran. Maka itu nggak ada bedanya dulu ketika zaman jahiliyah, ya, ketika ada kekhawatiran yang dibantah oleh ayat ini. Kemudian yang keempat, pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi atau KB harus digunakan untuk hal yang legal, ya, untuk tujuan mengatur keturunan. Nah, ini tanzim an-nasl. Jadi tujuannya itu adalah tanzim, jadi mengatur gitu ya, mengatur dan mewujudkan keluarga sakinah serta mencegah terjadinya penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan dan aktivitas yang diharamkan. Seperti apa? Berzina misalnya, pembatasan keturunan, tahdidun nasl, ini juga sama, dan juga pemandulan atau takim ya, pemandulan dan sejenisnya. Nah, begitu ya, hadirin kaum muslim rahimakumullah, sudah jelas sekali. Jadi hukum terkait dengan vasektomi, para ulama sepakat
dalam konteks fatwa ini itu adalah hukumnya haram dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan, ya. Nah, kemudian apa ya dasar hukumnya? Tentu ini dalam fatwa ini kami ya melandasi dasar hukum itu pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahish. Al-ayah. Nah, ini kata kuncinya wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh, ya. La-nya di sana la nahi. Membunuh anak-anak kalian min imlaq, ya. Karena memang dikhawatirkan miskin, fakir atau juga tidak makan atau juga tidak mendapatkan pasokan ya kebutuhan yang bergizi dan lain sebagainya. Kemudian dari yang kedua surah Al-Isra ayat 31 ini wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, ya. Al-ayah ini sama juga, ya. Bunyi ayatnya adalah kalian jangan membunuh, ya. Konteks membunuh di sini banyak para ulama menafsirkan, ya, di antaranya bukan langsung membunuh dengan alat begitu, ya, tapi juga tadi, ya, memutus, ya, tali atau juga saluran, ya, di mana sperma yang akan bisa sampai kepada apa namanya sel telur. Kemudian juga selain ayat-ayat Quran ada juga di sini hadis, ya, di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mughirah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wa'dil, ya, an wa'dil banat, ya, wa'dil banat wa uququl ummahat wa an man'i wahat wa an qila qal wa qala wa qasdas su'al wa idha'atul mal. Rasulullah melarang mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya. Nah, ini juga sama, ya. Tuh, Allah Subhanahu wa taala katakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Ini pun juga sama hadis yang dengan tegas sharih, ya, melarang untuk mengubur hidup, ya, anak. Nah, ini dikiaskan dengan hari ini mungkin dengan teknologi lewat, ya, proses vasektomi dan tubektomi. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, di sini ada kaidah fikih yang mengatakan la yunkiru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi dan kebiasaan. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya di sini fatwa MUI tanggal 13 tahun 79 yang menetapkan bahwa vasektomi atau tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas, ya, oleh 3 ulama yang tadi sudah disebutkan di atas, ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya juga disampaikan di sini, ya, tentang bahwa, ya, apa namanya hukum-hukum yang terkait dengan vasektomi. Di sini juga memang, ya, ada penjelasan perhimpunan dokter spesialis urologi. Ya, vasektomi adalah tindakan memotong dan mengikat saluran spermatozoa, vas deferens, dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Nah, ini jelas, ya. Ini kata ahli. Maka dalam penjelasan tersebut ada 2 unsur tindakan dalam vasektomi. Satu, yaitu memotong saluran yang asalnya tersambung dan kemudian mengikatnya untuk kepentingan menghentikan aliran spermatozoa. Tindakan memotong adalah masuk dalam kategori taghyir, yaitu yang mengubah, ya, yang tidak dibenarkan secara syar'i kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan adanya pemotongan atau darurat, ya. Nah, ini yang disebut dengan nanti ada kebutuhan. Kemudian BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa salah satu kelemahan vasektomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak lagi. Ini menunjukkan bahwa vasektomi pada hakikatnya dipersiapkan sebagai alat kontrasepsi yang permanen dan tidak ditujukan bagi orang yang bertujuan untuk mengatur kelahiran. Nah, ini, ya. Jadi tidak tidak cocok begitu, ya. Kemudian jawaban BKKBN Pusat atas pertanyaan tentang, ya, untung ruginya vasektomi sebagaimana tertera dalam laman resminya sebagai berikut. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi mantap atau kontap
Jadi salah satu syarat menjadi peserta suami adalah pasangan suami istri yang sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi di kemudian hari, karena walaupun bisa lakukan rekanalisasi saluran sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak seperti semula. Nah ini ya, jadi tetap tidak akan kembali normal begitu ya. Nah ini pimpinan sidang Komisi B Ijtima Ulama ya Fatwa Indonesia MUI Indonesia ya keempat tahun 2012. Ketua dan Sekretaris Profesor Dr. Hasanuddin AF dan Dr. Haji Aminuddin Yakub. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikian ya hukum tentang vasektomi. Jadi pada intinya ya hukum Islam telah menyampaikan hukumnya adalah haram ya kecuali dengan ada hal-hal yang memang ya pengecualian. Mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi umat. Dan sekali lagi tanyakan kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.